agendanya kita ke area pemakaman dari Kerajaan Kuta Tanggahan Kemeningwangi. Dan di area pemakaman itu ya supaya memperkenalkan sejarah bahwasannya yang dikatakan Pajajaran tidak meninggalkan bekas, Pajajaran utuh ngahiang tidak meninggalkan sisa. Maka disinilah ribuan makam yang terbentuk juga tersimpan. Sudah kebuka semua? Baru kebuka, itu kurang lebih sekitar 1.000 lebih baru kebuka. Yang sebanyak lagi? Yang sisanya di area bawah, yang area samping itu belum kebersih, belum terbuka. Kalau gitu saya ikut izin guys, cewek ya. Sampurasun. Saya ikut ya. Silakan, dia mau ikut silakan. Ini ke atas berapa menit? Ya ke atas untuk pakai kendaraan ini hanya 10 menit. Oke. Ya sampai ke shelter. Shelter ya? Ya, Ini ketinggian berapa sih? ketinggian kurang lebih sekitar 1.400. 1400 mdpl guys. Jadi saya akhirnya mengikuti perjalanan membuka sebetulnya ya. Tapi rahasia, Membuka tabir rahasia. karena alih keindahan puncak Gunung Mas. Nah, di balik puncak Gunung Mas itu ada sesuatu yang tersembunyi. Dan kita akan ungkap ikuti perjalanan kita. Menurut penelusuran, sisa kerajaan Pajajaran masih ada. Di sini, di area situs Kuta Tanggahan, yang berlokasi di Kampung Cidaweng, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, yang berbatasan dengan Kecamatan Sindanglaya, Kabupaten Bogor. Dalam video ini, saya mengajak teman-teman untuk mengikuti langkah Ketua Umum Sabaleweng Paksi, Kang Fajri Maulana Rifai, yang juga biasa dipanggil Ali Usman, dalam membuka tabir tersembunyi yang berada di kawasan situs Kuta Tanggahan. Situs yang berada di ketinggian kurang lebih 1.400 mdpl ini yang awalnya diketahui hanya ada 17 makam saja, dan warga sekitar menyebutnya dengan makam 17. Di sini tiap langkah kita akan ditujukan dengan keindahan air terjun. Wow. Ini. Aduh, saya jadi pikiran saya tuh langsung status lahan nih. Lahan milik negara. Oh, kalau begitu KHDPK kita majukan. Kita majukan dan kita ajukan. Iya, Pak Gubernur. Benar, prioritasnya. Titik budaya ini di sini. Titik budaya yang luar biasa. Kalau kita berbicara ini ya merinding juga antara bahagia dan sedih kita. Kenapa? Karena perjuangan kita itu dari 2017 supaya tempat ini dijaga, dirawat dan dilestarikan. Karena Saku bukan tidak mungkin ini akan menjadi sebuah ikon untuk kebanggaan bagi Provinsi Jawa Barat maupun untuk kebanggaan kita semua. Dan bukan hanya itu, bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Bukan setelah perekonomian masyarakat terangkat, maka APBD pun akan terangkat. Dan ketika APBD terangkat, penghasilan dari provinsi pun akan terangkat. Bagi kita tidak ada kepentingan apapun, tapi bagaimana caranya melestarikan budaya tersebut dan bagaimana caranya mengangkat perekonomian masyarakat supaya masyarakat sejahtera, gunung tetap terjaga, Hutan terjaga, bumi berdaya. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ini harus turun ini ke sini. Saya sebagai investor diundang hari ini ke sini sama Nyai Jingga, diajak hanya untuk mempublish, menunjukkan kepada Anda, kepada dunia bahwa ada satu tempat yang sedang penetrasi, penyelarasan, penggalian, pembabadan baru ditemukan, dan sekarang masih banyak yang tersimpan, masih banyak yang tersimpan. Sisa kebudayaan Sunda masih ada yang tersimpan dan belum terbuka. Belum terbuka atau belum dibuka? belum dibuka karena ini semua sudah tercatat dari beberapa pantun. Pajajaran Bekah Kembang, Ngadat Pajajaran, Tunggul Kau Bijil Sirung, dan Ronggeng 7 Kalah Sirna. Dengan apa? Dengan bukti-bukti tanah-tanah yang dengan peta-peta lengkap. Tadi saya akan bantu demografinya di mana di sini, dan silakan Ketum kalau mau berangkat, saya mau ikut. Pasukannya sudah siap ini semua? Dah. Naik, posting silakan. Oke, buat semuanya, saya minta doanya supaya perjalanan kami dari Sabaleweng Paksi diberikan kemudahan dan kelancaran. Tetap terus ikuti jalannya Jingga Samudra, Sampurasun Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang menarik ingin saya sampaikan melalui video ini, lokasi geografi kawasan Kuta Tanggahan selaras dengan naskah pantun yang dibuat ratusan tahun yang lalu. Di dalam naskah pantun Paku Jajar Bekah Kembang tertulis letak geografis lokasi Kuta Tanggahan, yang mana diyakini juga merupakan sisa kerajaan Pajajaran.
Kang Fajri pertama menemukan komplek pemakaman di Kuta Tanggehan ini pada tahun 2017 tanggal 17 bersama Kang Suherman. Tempat ini benar-benar masih tersembunyi ya. Maksudnya belum banyak orang tahu. Nah, ini kita udah sampai mana nih? Ini kita sudah sampai pertengahan dan tinggal kurang lebih sekitar 100 meter lagi ke lokasi. Bentar, itu view ke sana tuh kemana itu? Itu langsung view-nya ke sana itu langsung ke Gunung Sangabuana, nah dan juga Gunung Galunggung. Gunung Galunggung kelihatan? Gunung Galunggung. Oke. Jadi itu Punden Berundak itu pas ke sana ya? Punden Berundak itu pas ke Gunung Galunggung di mana terbitnya matahari. Dari sini itu ya? Dari sini. Menghadapnya ke terbitnya matahari. Dan juga kalau di tempat ini, kalau kita beruntung, ya kita bisa melihat masih ada hewan-hewan endemik yang hewan yang dilindungi oleh negara, yaitu macan kumbang dan lutung, juga masih ada macan tutul. Oh, masih ada di sini? Masih ada, tapi alhamdulillah masih aman. Itu gerbang dari pemakaman Karhun yang ada di sini. Ini di bawah ini masih banyak ribuan makam-makam Karhun ini yang sudah dibabat alas sama Ketum Sabalong Paksi Kang Fajri. Nah, nanti kita ke sana, kita istirahat dulu. Tetap terus ikuti perjalanan ini dengan Sampurasun. Mohon maaf, saya mau menunjukkan makam-makam kuno leluhur Tunda. Ya, izin ya. Baik, dapetin. Ini si Makneki. Tuh di atas. Ini makan kita di jalan. Dan ini masih banyak yang belum terbuka. Ini baru 17 hektar. Baru 17 hektar. Alhamdulillah, sore ini saya sampai di komplek pemakaman. Jadi begini, dulu warga itu hanya tahunya pemakaman 17, hanya 17 makam. Dan setelah kita buka, ternyata yang ada di komplek ini adalah ribuan makam. Dan dulu ini penuh. Dan kemudian beberapa tahun silam longsor. Dan banyak sekali, lebih dari 700 makam yang terbawa longsoran. Yang terbawa oleh longsoran, belum yang di sebelah sana. Jadi komplek pemakaman ini salah satu peninggalan dari kerajaan Kuta Tanggehan yang mana dulu dipimpin oleh Eyang Prabu Cipta Permana dan Ibu Ratu Purbamana dari abad 9 sampai abad 11. Dan kemudian dilanjutkan oleh Kangjeng Raden Jayabenda dan Sunan Tungfilak di abad 11 sampai abad 13. Dan ini adalah komplek pemakaman yang bergantian. Jadi tidak hanya satu kerajaan. Jadi Kuta Tanggehan ini adalah tempat di mana beberapa kerajaan termasuk Pajajaran. Dan dalam buku Pantun Pajajaran Baka Kembang, ini salah satu tempat yang dimana diapit oleh dua air terjun atau disebut Lembah Cawene. Lembah Cawene yang dimana di belakangnya langsung ke Telaga Saat titik 0 Ciliwung dan Gunung Emas, Puncak Bogor. Ya, ini adalah salah satu bukti ketika Pajajaran dikatakan ngehiang, tidak meninggalkan sisa ataupun jejak. Nah, inilah jejak peradabannya. Ini baru sebagian kecil yang akan kita lihat ke atas nanti, baru sebagian kecil. Karena belum 3 lokasi yang dibersihkan lebih dari puluhan ribu makam. Nah, ini yang menarik, saya terdekat saja dulu. Mohon izin punten Ketum. Ini bagian dari proses. Ini dari awal. Dari awal udah begini? Iya, dari awal. Ini dari awal, penemuan dari awal. Bahkan ini semua dari awal, tidak ada beropak. Batas. Nah, ini pemakaman dan ini masih awal Zaimo ini. Dan adapun yang di atas yang sudah dibersihkan. Oke. Dah, buat teman-teman, kita sudah dengar tadi dari Ketum menjelaskan. Kita akan ikutin ke atas. Ya, naik. Ya. Jauh kaki.
Ya teman-teman, Samera bisa tolong maju sedikit ke sini, ikutin terus, jangan dikak. izin ambil gambar. Iya. Izin Pak Hitung sebelah sini biar nanti terlihat oleh kamera dan saya bisa berbagi informasi ini kepada teman-teman. Kamera. Bentar, energinya kuat banget tuh. Alhamdulillah, ini kita berada di lokasi area pemakaman yang berada di Afdeling 17. Updating 17. Afdeling 17 perkebunan dari Peta Belanda. Ya, Afdeling 17, komplek makam 17 yang disebut oleh warga yang hanya tahunya 17 makam. Nah, tadi yang disampaikan. Dan ini ada beberapa memang yang dibersihkan oleh rekan-rekan, ya. Rekan-rekan yang sering berdatangan dari ziarah, berdatangan ke sini untuk merawat, merapikan, membersihkan. Jadi kalau dulu kita merawat ini dari awal ditemukan keadaannya seperti rimba. Enggak kelihatan Tidak apapun. terlihatan, bahkan ini pun tidak terlihat. Nah, ini pertama kali tempat pemakaman ini kita temukan bukan dalam keadaan seperti ini, bukan dalam keadaan seperti ini, tertutup ilalang seperti ini, tertutup oleh rimbun, oleh batang-batang pohon, ranting-ranting pohon, oleh dedaunan, juga oleh rumput-rumput yang begitu tinggi, ya. Dan setelah kita bersihkan, inilah wujud penampakannya pemakaman tersebut, penemuan ini. Ini pun tidak terlihat, yang terlihat hanya ini. Oke. Dan setelah dibersihkan ternyata bukan hanya si wilayah ini, tapi di belakang juga depan kita masih banyak. Oke, Pak. Dan di bawah kita itu nanti kita lihat lebih dari 1000 makam yang belum dibersihkan. Oke, nanti kita akan lihat ke sana. Kamera tolong fokus di sini karena ini pertanyaan penting. Leluhur Pajajaran itu apakah filmnya di sini atau bagaimana ini? Ya, mohon maaf saya Kalau- benar ini. Kalau berbicara filmnya di sini, wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Karena tahun 2017 awal daripada saya mulai perjalanan ditemukan tempat ini. Ada tanggal 17 tahun 2017 kira jam 2 malam. 17 itu Ya, jam 2 malam itu ada yang datang ke rumah. Ya, saya kira itu ada sedang syuting ataupun apa, karena menggunakan kuda. Banyak yang memakai tameng dan membawa tombak. Dan di situ saya keluar dari rumah, saya tanya mau ke siapa, tapi tidak ada yang menjawab. Hanya satu kata, cokot kudia tongkat, bikin bekal dia lelewungan. Tapi mudu kudia dicokot ke mana-mana, cokot kudia ke Batu Lawang. Di mana geus kapanggih eta tokat bewarakeun ngai ngancik ngadeg di tempat-tempatan samemeh eta lagak dibedahkeun. Samemeh kurung diurugeun, bewarakeun ka sakabehna. Nah, paginya kemudian kita berangkat sama Kang Suhe. Berangkat beter dan sekira pukul 17, pukul 5 berhenti di depan warung. Yang pertama terlihat itu adalah bentengan punden yang di jalan. Oke, yang tadi kita lewatin ya. Betul. Oke. Dan kemudian setelah itu beberapa hari kita pembersihan, kita ada yang mengarahkan. Ada yang mengarahkan di sini untuk membuka lahan. Bahkan dari mulai anaknya Pak Maman masih kecil, sering beliau pawawan Pak Maman yang sering ikut. Dan dari sinilah terbuka. Ternyata makam yang katanya hanya 17 makam, ternyata lebih daripada 1000 makam. Yang sudah terbersihkan pun lebih. Bisa kita lihat yang di bawah ini pun masih banyak, yang di bawah sana pun masih banyak. Dan ini luas kurang lebih 3 hektaran lah. Kurang lebih 3 hektar sampai ke ujung sana. Masih area pemakaman. Berarti ini masih belum terbuka. Belum terbuka. Karena Tutup oleh waktu. ya, dan karena kemampuan dan finansial kita terbatas. Tapi sebagai orang Sunda saya terketuk. Bagaimana orang Sunda yang juga mungkin lihat tayangan ini nanti. Iya. Mungkin banget. Tapi Akang sebagai yang dituakan di sini loh. Saya bilang jadi tuakan aja ya. Ada rencana untuk membuka area situ dan menjadikan ini satu kawasan khusus yang sakral. Dari dulu, dari beberapa tahun yang lalu, ada satu mimpi dan satu keinginan dari leluhur di sini, yaitu dijaga, dirawat dan dilestarikan.
Karena ketika dijaga, dirawat tempatannya, dilestarikan menjadi wisata religi, yang dimana wisata religi itu akan menumbuhkan spiritual tentang bagaimana kita dengan alam, bagaimana kita dengan lingkungan, bagaimana kita dengan sesama kehidupan. Dan di sini bisa menjadi apa? Menjadi faktor edukasi. Berarti Kang, punten ini ya Kang, saya ini baru pertama kali kesini dan energinya kuat banget. Ada nggak harapan Akang yang mau disampaikan mungkin ke, aduh saya jadi nggak fokusin ke Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Silakan Pak. Silakan. Ya, untuk para pemangku kebijakan, untuk para bupati Cianjur maupun Bupati Bogor, wabil khusus kepada Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi, permohonan saya hanya satu. Tolong jangan dibiarkan sejarah hilang dengan bukti-buktinya. Bagaimana nanti generasi kita? Apakah sejarah itu hanya tinggal cerita tanpa ada bukti? Bagaimana nanti anak cucu kita lupa dengan siapa leluhurnya? Dan tolong dijaga, dirawat, juga dilestarikan. Karena apa? Karena inilah wujud satu bentuk kehidupan sebelum kita leluhur kita itu berjuang mati-matian untuk memberikan kesejahteraan kepada anak cucu dan generasi keturunannya. Apa yang dititipkan oleh leluhur kita itu bukan harta, bukan benda, bukan pusaka, melainkan apa? Cerita yang harus disampaikan dari masa ke masa, yang hanya tinggal batu nisan, yang hanya tinggal cerita, tapi harus bagaimana pemangku kebijakan untuk melestarikan dan merawatnya, karena ini akan menjadi satu aset negara. Bukan hanya kita, tapi generasi setelah kita, anak cucu kita nanti. Anak cucu kita kepada Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Jawa Barat. Mobil khusus, tolong Pak. Ini ada sebuah peninggalan yang harus dijaga, dilestarikan, cagar budaya yang harus dijaga. Dan bukan hanya ini Pak, punden berundaknya pun, batu tulisnya, batu telapak kakinya, batu pujangnya, itu harus kita jaga, harus dilestarikan dan dirawat. Karena ini mungkin akan menjadi aset bagi Provinsi Jawa Barat, khususnya mengangkat perekonomian masyarakat. Melalui beberapa tangan-tangan mulia, video ini insya Allah akan nyampe ke Kang Deddy Mulyadi. Dan saya mohon izin untuk ngambil area-area di sini. Ya. Jangan dan Yang bisa. ya, super deh. Rekam aja terus, jangan lupa. Nih, bisa ada apa pohonnya tua. Ini minyak kuat banget. Mohon maaf saya kembali lagi mohon bicara energi karena memang kenyataannya begitu. Bukan energi merinding takut, tapi energi yang luar biasa. Nah, itu dia. Naon disebutnya tatakan? Apa Kang? Naon disebutnya tatakan? Apa Kang? Disuruh wawancara katanya ke bawah. Lewat mana? Lewat sini. Kang, punten sekalian penyorotkan aku. Akan turun di payun. Ke lokasi makam yang belum kebuka ya. Aku tengkaruhun ya Bu. Udah ada pembukaan ini karena udah mau maghrib juga. Tapi saya harus mengambil gambar. Ini bisa ini Pak Wiki yang belum. Oke. Ini ada punten itu KPH kan, aduh yang punten ini saya harus ini sorot dulu ini kamera. Nah ini satu di antara ya ke atas naik. Ya gimana nih Pak Ketum ini? Ini area-area yang belum dibersihkan. Ini lebih ada kurang lebih sekitar 1000 makam lagi seperti itu. 1000 makam lagi ya? Sampai ke bawah sana, sampai ke bawah sana. Berarti pemakaman ini ada di punden berundak itu sendiri, sendiri. Masya Allah. Dan berundakan di atas kita masih juga pemakaman juga belum dibersihkan juga. Nah, tepat di ujung sana lurus ya. Ujung sana lurus. Ada 2 air terjun. Ada 2 air terjun. 2 air terjun. Nah, ini salah satu peninggalan yang sangat luar biasa yang harus dijaga. Dan coba kita lihat yang ini sampai ke bawah, ini apa peninggalan yang dimana peninggalan itu Titip mah. nah
lokasi belum terbuka. Iya, ini makam ya? Iya, Oh iya. nah, awas lo bang. Oh iya ya. Makam. Nah, sampai tunggu pun semuanya ke bawah sampai ke sana pun. Oh iya, Haruhun. Ke bawah kata ke sana sampai ke bawah ini makam semua. Ini tuh. Masya Allah. Hah? Masya Allah. Ini dia, Mas. Iya. Sampai ke bawah sana, sampai ke bawah lagi, terus sampai ke atas juga. Ini yang belum dibersihkan. Ini di satu titik komplek pemakaman leluhur Sunda. Titik obat. Ini satu titik nih kita ya. Karena masih banyak ke atas ke sana. Banyak. Dan saya pikir kita nggak nyampe ke sana, cukup di sini. Iya. Karena Ada sekitar berapa ribu? kalau Ribuan ya. lebih dari 1000 makam. Kalau yang belum dibersihkan ini. Kita berpikir secara analogi, betul. Saya di Desa Pamindan Kabupaten Ciamis itu ada kompleks pemakaman paling 1000 makam. Iya. Ini lebih dari 1000. Lebih. Betapa besarnya yang meninggal di sini. Perkampungan atau kota masa lalu, sehingga makamnya ada di sini. Oh, bagus. Nah, jadi Hanya mau sampaikan mungkin najis. Saya nggak bisa berkata apa-apa, tapi Masya Allah, memang ini yang harus kita lakukan ya, terutama kepada ketum kita, Ketum Sabelong Paksi. Saya sangat berterima kasih bahwa beliau telah membuka babat alas saya. Saya nggak bisa berkata apa-apa, pokoknya saya tetap terus mendampingi beliau sampai titik darah penghabisan saya demi nama karuhun, nama leluhur yang sudah tertanam di dalam jiwa saya. Itu aja. Ada boleh sampaikan lagi, Ketum. Ya Allah. mungkin yang disampaikan itu Seperti yang tadi yang aku sampaikan, ini butuh sentuhan dari pemangku kebijakan. Karena bagaimanapun peninggalan leluhur ini adalah tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab kita semua, tapi khususnya tanggung jawab daripada pemangku kebijakan. Setelah mengikuti babat alas dan pembuktian, saya juga temui beberapa warga sekitar. Senada dengan apa yang disampaikan Kang Fajri, bahwasannya warga meminta pemerintah untuk segera turun tangan untuk mengamankan komplek pemakaman Raja-Raja Sunda kuno agar tidak dirusak oleh tangan-tangan manusia jahil, juga tidak dirusak oleh erosi. Selain itu juga warga berharap temuan besar ini, lokasi Kuta Tangguhan, bisa dijadikan sebagai pusat kebudayaan Sunda. Mungkin ada closing statement dari Nyai dulu deh. Nyai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya selaku Sekjen Sabelong Paksi Nyai Jingga Samudra mengucapkan banyak terima kasih kepada tim dan ketum juga Airlan yang selaku media telah bekerja sama untuk melihat apa yang ada di wilayah Kuta Tangguhan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita terus melestarikan budaya sejarah Karuhun. Itu aja pesan dari saya, tetap ciptakan sejarah leluhur. Dan saya minta doanya, mudah-mudahan babat alas yang ada di sini segera terrealisasi. Terima kasih, salam santun rahayu. Saya persilakan kepada Ketum Pak Ketum, closing statement. alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Ya, terima kasih buat semuanya. Kita alhamdulillah pada hari ini kita bersama tim juga sudah meninjau ke lokasi juga untuk meneruskan perjuangan dari tahun 2017 sampai saat ini. Semoga dengan hal ini bisa diperhatikan oleh pemangku kebijakan, khususnya oleh Pangersa Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Jawa Barat. Semoga beliau berkenan untuk senantiasa meninjau lokasi untuk melestarikan dan menjaga peninggalan cagar budaya yang penuh dengan sejarah di balik keindahan puncak Gunung Mas
tersimpan sebuah rahasia yang harus dibongkar. Betul Ketum, dan closing statement dari saya melanjutkan saja. Di balik keindahan Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor ada rahasia yang perlu dibongkar. yang perlu dibongkar, dan kami semua bagi proses. Saya Elhad Jakaria, Wasekjen Aliansi Wartawan Indonesia atau AWI, hadir di sini, diundang oleh Nyai, dipertemukan dengan Ketum, sehingga saya menjadi saksi sejarah bahwa peradaban Sunda yang dinyatakan hilang, setelah melalui proses saya melihat langsung, maka saya menyatakan masih ada di sini. Sumpah dengan bukti ribuan batu nisan. Ya, saya Elhad Jakaria ucapkan terima kasih, dan buat siapapun yang melihat tayangan video ini, share, beritahukan kepada wargi-wargi Sunda, dulur-dulur Sunda dimanapun ayana, anuges dimana wae ayan, sok share. Ami apal, indung kolot bapak kurang baheula teh di mana, jeung aya di mana. Hatur nuhun. AWI TV, independen, lugas dan tegas.